Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya. Istri saya bermimpi berada di suatu ruangan. Di situ istri saya melihat beberapa orang sedang terbaring dengan posisi terlentang, tangan bersedekap seperti posisi jenazah. Mereka tidur di atas lantai, tapi tidak ada kasurnya. Di mimpi itu, di batin istri saya diberitahu bahwa mereka semua tidak meninggal, hanya tidur saja. Dan salah satu dari mereka adalah Rasulullah SAW. Beliau yang paling menonjol dari penglihatan istri saya. Dan di samping kanan beliau adalah satu orang, di mana di batin istri saya itu diberitahu bahwa orang itu adalah orang nomor satu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di sebelah kiri juga ada beberapa orang. Mereka juga orang-orang terdekat Nabi Muhammad. Tapi wujud mereka tidak jelas. Hanya pemberitahuan di batin istri saya. Dan pada wujud Rasulullah SAW pun istri saya itu tidak jelas wajahnya. Tapi yang jelas diperlihatkan kepada istri saya adalah area badan, yaitu dari leher hingga pusar. Nabi Muhammad berpakaian serba putih dan memakai sorban. Badannya tidak gemuk dan tidak kurus, bahunya lebar dan terlihat sangat proporsional. Belum pernah istri saya itu melihat seorang pun yang sama dengan Nabi di dunia ini. Jadi beliau itu memiliki tubuh yang sangat proporsional. Awalnya istri saya duduk di kursi di sekitar sudut ruangan. Beberapa saat lalu istri saya berpindah tempat. Tetap posisi duduk di kursi dan berpindah di bawah Nabi, yaitu dekat kakinya Nabi. Dan di situ di batin istri saya bergumam, "Aku harus nunggu di sini sampai Nabi bangun. Pokoknya harus nunggu." Itu perkataan istri saya di dalam mimpi, di dalam hatinya, dengan rasa semangat. Dan ketika istri saya sedang menunggu beberapa saat, namun akhirnya istri saya terbangun. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya mentakwilkan mimpi yang dialami istri saya, perlu diketahui mimpi itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ketika manusia sedang tidur. Yang mana hal itu terkait firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dalil lain terkait dengan mimpi bisa Anda temukan pada surat Yusuf, yang mana pada ayat 6, ayat 21 dan 101 Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Di dalam surah Yusuf juga banyak terdapat contoh mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Rasir, dan dua orang tahanan di satu terkait dengan mimpi dir. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam tentang sejarah hari raya kurban. Pada surat Al-Anfal ayat 43, mimpi yang dialami Nabi Muhammad, yaitu petunjuk dari Allah tentang perang Badar. Pada surat Al-Fat ayat 27, mimpi yang dialami Nabi Muhammad tentang Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi itu adalah akan menjadi kenyataan, yaitu pasti memasuki Masjidil dengan aman. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad membagi mimpi menjadi 3. Mimpi baik, yaitu yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Dalil-dalil lain terkait mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi yang dialami istri saya itu mengandung banyak petunjuk. 1. Istri saya dari sudut pandang Allah, ruhnya dalam keadaan baik. Mimpi itu adalah alam ruh. Ketika seseorang bermimpi, para aulia Allah
dan juga para nabi misalkan, itu berarti orang yang bermimpi tersebut dalam keadaan kondisi baik dari penilaian Allah. Karena apa? Terkait dalam uh, hadis Nabi di dalam Sahih Muslim nomor 4774, Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, roh-roh itu diciptakan berkelompok-kelompok. Jika ruh baik ketemu ruh baik, akan menjadi keakraban. Dan jika ruh baik ketemu ruh buruk, akan berselisih. Begitu juga sebaliknya. Jika ruh buruk ketemu ruh buruk, akan menjadi akrab. Dan ruh buruk bertemu ruh baik, itu akan berselisih. Nah, sedangkan di mimpi itu, istri saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu berarti ketika Allah mempersatukan istri saya di dalam mimpi bersama Nabi dan orang-orang mulia lainnya, itu berarti ruh istri saya itu dalam keadaan baik di saat bermimpi tersebut. Dan ketika orang bermimpi Nabi itu tidaklah dusta, bukanlah bohong. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Sungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka. Nah, jadi kalau misalkan mimpi Nabi di batin orang yang bermimpi saat berada di dalam mimpi, biasanya ada pemberitahuan di batin itu bahwa itu adalah Nabi. Maka ciri-ciri yang ada di dalam mimpi itu seperti yang disebutkan di dalam mimpi istri saya itu, hal itu terkait dengan visual bahwa Nabi Muhammad SAW memakai baju putih. Yang mana hal itu adalah sesuai sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, pakailah oleh kalian pakaian yang putih karena itu termasuk pakaian yang paling baik. Dan di visual mimpi istri saya melihat bentuk tubuh yang terdapat pada diri Nabi itu sesuai yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan salah satu sabda Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, aku tidak pernah melihat seseorang pun yang sama seperti Rasulullah SAW baik sebelum maupun setelah beliau wafat. Begitu juga istri saya di dalam mimpi itu mengatakan, terlihat sangat proporsional, belum pernah saya lihat di dunia yang memiliki tubuh seperti beliau. Di dalam mimpi, Nabi terlihat tidur, tidak meninggal. Itu terkait dengan dalil yang Allah firmankan di dalam surat Al Imran ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Dan di mimpi itu ada orang di sebelah kanan beliau, hanya satu orang. Siapa itu? Meskipun wajahnya tidak jelas oleh istri saya di mimpi itu insya Allah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah salah satu sahabat yang terbaik, orang nomor 2 terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yang mana hal itu terkait dengan sabda Nabi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Pada zaman Nabi SAW masih hidup, kami tidak menyamakan seorang pun dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan di dalam hadis riwayat Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, adapun kamu, sesungguhnya kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk surga dari umat ini. Jadi yang di kanan Nabi itu insya Allah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sebelah kirinya banyak orang itu juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Umar dan Utsman dan yang lainnya. Nah, itulah makna mimpi yang dialami istri saya terkait Nabi, bahwa Nabi itu tidak meninggal tapi hidup di sisi Allah dan bersama para sahabat-sahabat terbaik beliau. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.